Hari ini kita akan belajar tentang 7 jenis orang yang harus kamu hindari sepenuhnya. Sekarang mari kita mulai. Pertama, pengkritik. Kepribadian toksik ini bisa mengacaukan kebahagiaan dan harga dirimu. Kepribadian mereka yang suka menghakimi, memberikan kritik kiri kanan, meruntuhkan kesuksesanmu sebanyak mungkin. Jika kamu terlihat cantik dengan jaket baru, mereka akan menurunkanmu satu tingkat. Jika kamu memenangkan sebuah penghargaan, mereka akan meremehkan pencapaianmu. Itu hanya cara kerja pikiran mereka yang toksik. Tetapi mengapa pengkritik menghina, mengkritik, dan menyerang orang-orang dalam hidup mereka? Pengkritik memiliki satu kelemahan mendasar. Di bawah eksterior yang ganas itu adalah orang yang tidak aman dan tidak bahagia. Nah, untuk menjelaskannya dengan jelas, pengkritik hanya tidak menyukai diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat menerima diri mereka sendiri untuk siapa mereka. Mereka tidak bangga dengan apa yang bisa mereka lakukan atau apa yang telah mereka capai. Bagi banyak orang, ketidakbahagiaan semacam ini memotivasi perubahan. Ini mendorong mereka untuk bertindak untuk memperbaiki diri dan untuk tumbuh. Tetapi pengkritik mengabaikan kebencian diri mereka sendiri dengan menyalurkan ketidakbahagiaan mereka ke orang lain. Mereka tidak merasa bangga atau bahagia untuk teman-teman mereka karena mereka tidak dapat mengalami emosi itu sendiri. Itulah mengapa pengkritik mengadopsi sikap negatif terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka meyakinkan diri mereka sendiri bahwa dunia penuh dengan orang yang tidak bahagia dan tidak mencintai diri mereka sendiri. Itu adalah pemikiran negatif dan tidak menggembirakan, tetapi membuat pengkritik merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Jadi apa yang terjadi ketika seseorang dalam hidup mereka nampak bahagia? Apa yang terjadi ketika seorang teman atau pasangan mulai mencapai kesuksesan? Nah, pengkritik membuatnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menurunkanmu. Mereka ingin kamu tidak bahagia dan tidak terpenuhi seperti diri mereka. Tetapi jangan biarkan pengkritik mencuri kebanggaanmu. Jangan terlalu memikirkan kritik mereka karena mereka tidak mencoba membantumu. Mereka mencoba menyamakan peluang. Mereka mungkin tidak menyadari betapa tidak bahagia dan tidak puasnya mereka, tetapi kamu bisa. Jadi keluarkan pengkritik dari hidupmu. Kamu akan jauh lebih bahagia tanpa kenegatifan mereka yang konstan. Kedua, gaslighter. Gaslighting adalah bentuk pelecehan emosional yang baru-baru ini menjadi sorotan. Orang-orang mulai menyadari seberapa umum gaslighting, tetapi jenis manipulasi umum ini telah ada sejak lama. Jadi apa itu gaslighting? Nah, untuk mempermainkan seseorang adalah membuat mereka mempertanyakan penilaian atau persepsi mereka sendiri. Misalnya, kamu mungkin percaya bahwa teman dan keluargamu mencintaimu, tetapi seorang gaslighter mungkin mencoba meyakinkanmu sebaliknya. Mereka mungkin menyebarkan informasi palsu mengklaim bahwa teman dan keluargamu berbicara tentangmu di belakang punggungmu. Informasi palsu itu menciptakan ketidakpercayaan. Ini merusak hubunganmu dengan teman dan keluargamu dan memberikan gaslighter lebih banyak kontrol atas hidupmu. Dan hey, pada akhirnya itulah yang diinginkan oleh gaslighter, kontrol. Mereka ingin kamu meragukan dirimu sendiri. Mereka ingin membuat keputusan untukmu sehingga mereka memaksa kamu untuk bergantung pada mereka. Ketika kamu terlalu bergantung pada gaslighter, mereka mulai mengambil alih hidupmu. Hindari siklus berbahaya ini dengan segala cara. Jangan biarkan siapapun membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Orang akan mencoba menyebarkan keraguan diri. Gaslighter akan memberitahumu bahwa kamu merusak segalanya atau bahwa segala sesuatunya salahmu. Tetapi tidak. Ada alasan kamu merasa bingung dan frustrasi oleh momen ketidakpastian ini. Itu karena seseorang mencoba memanipulasi kamu. Jadi alih-alih jatuh ke dalam tipu daya mereka, beri sedikit ruang. Ambil waktu untuk berpikir sendiri karena kamu mungkin memiliki gaslighter dalam hidupmu. Tipe ketiga, pengkhianat. Orang yang suka mengkhianati terlihat seperti teman yang bisa dipercaya dari luar. Mereka tampak seperti orang yang bisa kamu andalkan. Mereka bilang kamu bisa percaya padaku, tetapi ketika kamu pergi, mereka mengkhianatimu. Mereka membocorkan rahasia dan kerentananmu. Mereka bertingkah seperti orang yang berbeda dan kamu menyadari bahwa persahabatanmu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Pembelot tidak menghargai kepercayaan atau kepercayaan diri yang ditempatkan orang lain pada mereka. Mereka melihat setiap teman mereka sebagai bidak dalam permainan. Mereka bertindak seperti temanmu sampai waktunya tepat dan kemudian mereka mengkhianatimu. Jadi bagaimana kamu tahu jika kamu memiliki pembelot dalam hidupmu? Pikirkan rahasia yang kamu tukar dengan temanmu. Mereka mungkin tahu segalanya tentang dirimu, tetapi seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mereka? Pembelot tahu lebih banyak dari yang mereka katakan. Mereka masuk ke dalam kerentanan orang lain tanpa mengekspos titik lemah mereka sendiri.
Dinamika ini menciptakan kepercayaan yang tidak seimbang. Ya, kamu mempercayai mereka, tetapi mereka tidak mempercayaimu. Dan menjadi mudah bagi pembelot untuk mengkhianatimu. Kamu memiliki sesuatu yang bisa hilang, tetapi mereka tidak. Untuk kepercayaan itu berarti sesuatu, itu harus saling terjadi. Kepercayaan adalah pertukaran kelemahan. Kamu berdua memiliki sesuatu yang bisa didapatkan dan sesuatu yang bisa hilang. Ada cara mudah lain untuk mengetahui pembelot. Pikirkan tentang temanmu yang pernah mengkhianatimu di masa lalu. Jika orang ini pernah mematahkan kepercayaanmu sebelumnya, kemungkinan besar akan terjadi lagi. Ya, kecelakaan memang terjadi dan penting untuk diingat bahwa orang membuat kesalahan. Tetapi jika temanmu dengan sengaja mematahkan kepercayaanmu, terutama lebih dari satu kali, mereka membuat pilihan untuk menyakitimu. Pembelot sering menjadi pembicara besar. Mereka akan membicarakan segala sesuatu kepada semua orang, kecuali mereka tidak pernah membicarakan tentangmu, benar? Salah. Pembicara hampir selalu membicarakan bahkan tentang teman terdekat mereka. Dan ketika pembicara tertangkap, mereka akan membantah semuanya. Tipe keempat, pendengar buruk. Selanjutnya, kita memiliki salah satu kepribadian yang paling menyebalkan dalam daftar ini. Pendengar buruk memiliki satu kesamaan. Mereka peduli jauh lebih banyak tentang pikiran mereka sendiri daripada kata-kata yang keluar dari mulutmu. Bahkan mereka terkubur dalam pikiran mereka sendiri, mereka hampir tidak bisa mendaftarkan apapun yang kamu katakan. Pendengar buruk menunjukkan kemampuan mendengarkan yang buruk dalam beberapa cara yang berbeda. Mereka memberikan jawaban satu kata yang kurang bergairah. Mereka terus berbicara tentang diri mereka sendiri, bahkan jika percakapan tidak tentang mereka. Mereka menginterupsi orang lain kapan saja yang mereka inginkan karena mereka ingin mendengarkan diri mereka sendiri berbicara. Sekarang, semua kebiasaan buruk ini memberitahumu hal yang sama. Orang ini tidak peduli tentang orang lain dan mereka mungkin tidak peduli tentangmu. Tetapi itu tidak adil. Kamu pantas didengar. Kamu pantas membuat teman yang mendengarkan ketika kamu bicara. Siapapun yang tidak bersedia memberikan perhatian mereka tidak pantas untukmu. Jenis kelima, si merak. Orang-orang merak terlalu memperdulikan pendapat orang lain. Mereka mengatur hidup mereka berdasarkan pendapat orang lain. Kenapa? Karena mereka tak bisa membedakan antara perhatian dan harga diri. Mereka menunjukkan eksterior yang terlalu percaya diri meskipun orang di dalamnya sangat tidak aman. Itulah sebabnya mereka berusaha keras untuk menjadi pusat perhatian. Mereka berpikir bahwa disukai sama dengan menyukai diri sendiri. Berteman dengan si merak bisa sangat menjengkelkan. Mereka sebenarnya orang baik, tetapi mereka sangat menginginkan status di atas segalanya. Mereka memandang segalanya dari sisi nilai eksternal atau karisma sosial. Itulah sebabnya banyak merak menjadi penindas dan mengkhianati teman-temannya. Jika kamu tidak cukup keren bagi mereka, mereka akan berbalik melawanmu. Si merak cenderung memiliki kecenderungan narsistik yang mudah dikenali. Jika mereka selalu berdiri di depan cermin atau terlalu memperdulikan profil media sosial mereka, orang ini mungkin merupakan si merak. Yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah memberikan jarak. Seiring waktu banyak merak meninggalkan keinginan dangkal mereka, tapi sampai itu terjadi, lebih baik menjaga jarak. Jenis keenam, si saboteur. Kepribadian berbahaya ini bisa dan pasti akan menghalangi kesuksesanmu. Banyak orang yang berhasil tumbuh dan bersaing bersama rivalitas intelektual. Rival adalah orang yang kamu hormati, kagumi, dan bersaing dengan mereka. Tapi rival yang baik ingin melihat kesuksesan satu sama lain. Itulah yang membuat rivalitasmu berharga. Kamu mungkin bertarung dengan gigi dan kuku satu sama lain, tetapi pada akhirnya kamu saling mendorong untuk meningkatkan. Kamu mengejar rivalmu karena kamu mengaguminya dan mereka mengejarmu untuk alasan yang sama. Pada permukaan, si saboteur bertindak seperti rival. Mereka membandingkan kesuksesan mereka dengan kesuksesanmu. Mereka mengukur pencapaian mereka dengan standarmu. Tapi si saboteur tidak mendorongmu untuk meningkat. Sebaliknya, mereka menginjak-injak jari kaki kamu. Mereka mengikat tali sepatumu dan kemudian berharap kamu jatuh. Mengapa? Karena si saboteur menolak untuk dikalahkan. Seperti proyektor, mereka merasa tidak aman ketika orang lain lebih baik dari mereka. Tetapi tidak seperti proyektor, si saboteur sering malas dan tidak termotivasi untuk berhasil sendiri. Mereka menghalangi kesuksesan orang lain karena mereka tidak ingin bersusah payah. Baiklah, mari kita mencoba contoh. Katakanlah kamu berpikir untuk kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar lanjutan. Temanmu juga ingin kembali ke sekolah, tetapi mereka tidak ingin menulis esai mereka. Kamu mulai unggul dari mereka, jadi temanmu mencoba menurunkanmu. Mereka meyakinkanmu untuk mengendurkan pekerjaanmu.
Mereka mencoba mengalihkan perhatianmu dari menulis esaimu karena kesuksesanmu terasa seperti kegagalan mereka. Si saboteur akan melakukan apa saja dan segalanya untuk menahanmu. Jadi keluarkan orang-orang ini dari hidupmu. Jika kamu membiarkan mereka tinggal terlalu lama, kamu mungkin harus membayar harganya. Jenis ketujuh, si pemblender. Ini adalah tipe kepribadian yang harus kamu hindari sepenuhnya. Si pemblender menindas semua orang yang ada di jalannya. Mereka tidak peduli tentang kebutuhan atau preferensimu. Mereka tidak memikirkan tentang mengganggumu atau membuang waktumu. Yang jelas, mereka tidak menghargai tujuan waktu atau uang siapapun sebanyak yang mereka hargai untuk diri mereka sendiri. Katakanlah kamu sudah menunggu berbulan-bulan untuk pergi ke konser. Kamu sudah membicarakannya terus-menerus. Kamu tidak sabar untuk pergi. Tetapi pada malam konsermu, si pemblender temanmu menuntut sedikit bantuan. Kamu mengatakan bahwa kamu sibuk. Mereka tidak peduli. Mereka tidak menghormati ruangmu. Sebaliknya, mereka mengharapkan kamu untuk membungkuk pada keinginan mereka karena kebutuhanmu berada di urutan kedua. Dan inilah yang paling buruk, teman-teman memberikan permintaan yang tidak masuk akal si pemblender. Mereka tidak tahu bagaimana melawan atau mungkin mereka telah berhenti mencoba. Apapun itu, si pemblender belajar bahwa mereka bisa menyerbu hidup mereka. Jangan menjadi salah satu orang miskin di jalannya. Tinggalkan orang-orang ini karena tidak seorang pun harus mengambil kebutuhanmu sebagai sesuatu yang dianggap sepele. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.